Dan yang Ka kedua tinggang adalah eta. sebentar. Dan yang kedua adalah apa yang nggak mungkin? Oke. Biasa sinyalnya imanya kalau virtual begini. Yang kedua saya mendapat tugas tambihan. Kalau tugas sama siga gampilnya BLUD cenah gitu we wungkul. Setelah kami coba baca-baca dengan Bu Ana, liur Bapak dan Ibu ya, tapi insya Allah karena ini tugas, insya Allah kami akan juga menjadi bagian dari fasilitasi dari Bapak dan Ibu semuanya. Dan nama bagian SIMKURING, bagian BUMD, Lembaga Keuangan, dan BLUD. Nah, di bawah kami ada 3 orang, Kasubag, dan 2 Kasubag ini mengelola BUMD, Bapak dan Ibu. Tapi bila enjing pageto bersilaturahim, ada Pak Tresna dan Pak Heri, ini untuk BUMD. Nah, yang spesialnya adalah satu lagi, ini panggelisna Kasubag, Bu Ana. Nah, Bu Ana ini sekarang namanya Subag Fasilitasi BLUD. Jadi SIMKURING sekarang mau nepangkeun Bu Ana. Mulai hari ini, besok lusa, mangga Bapak dan Ibu, pilih bade kontak ke Bu Ana. Nah, kami tinggal ikeun atuh ieu na. Nah, eta Bu Ana. Ini jelas. Assalamualaikum. Ya, ini Bu Ana. Beliau Kasubag Fasilitasi siap divaksin loh mana Andri. Siap divaksin buat Andri. Iya. Mual kawan kudinkes kan kita juga siap. Ayamnya kupe siap divaksin kupe. Kalau Bu Ana siap divaksin. Ini Bu Ana, beliau Kasubag Fasilitasi BLUD yang insya Allah sebagai bagian yang langsung untuk melakukan fasilitasi dari BLUD. Hanya saja Bapak dan Ibu silaturahim pada hari ini pada intinya adalah tindak lanjut seperti Bapak dan Ibu ya. Kita minggu lalu kita sudah melakukan silaturahim perkenalan dengan terbatas dengan Bapeda, terus juga dengan organisasi Biro Hukum, termasuk BPKAD. Oh iya Pak Empep, belum disapa ya Pak Empep. Pak Empep, halo lah gitu ya Pak Empep. Dan kita juga pada saat mendengarkan awal, ruas ternyata PR-nya banyak banget gitu ya tentang BLUD. Tapi karena sudah ditetapkan ya mau tidak mau resiko jeneng kalau kata Bu Ana Maya. Sehingga pertemuan hari ini Bapak dan Ibu hapunten bahwa intinya adalah pertama silaturahim, kedua perkenalan, dan yang ketiga adalah bagaimana Bapak dan Ibu yang selama ini sudah berkecimpung langsung dalam dunia BLUD, mangga infokan kepada kami gitu ya. Karena terus terang, kalau penampilan mah saya dengan Bu Ana meyakinkan Bapak dan Ibu ya kalau penampilan. Tapi kalau ilmu secara ke-BLUD-an mah masih poek gitu kan. Tetapi insya Allah kami ingin belajar cepat tentang BLUD sehingga peran kami dari sisi fasilitasi itu seperti apa. Termasuk juga mungkin nanti Bapak dan Ibu, saya ini BLUD sudah tapi ini atau tips dan triknya seperti apa. Tentunya nanti kami juga ingin mendengarkan dari dinas yang mengampu secara langsung ya. Nu paling seueur Bu Juanita ya, Bu Kabid, beliau dari Dinkes, terus juga dari Bos Roni ya, yang punya Tahura begitu ya. Tetapi juga dari teman-teman sekarang alhamdulillah Pak Kabag organisasi juga hadir, Pak Yudi, hatur nuhun, juga Bu Ira, Biro Hukum, dan tidak terkecuali Pak Empep nih. Pak Empep yang selama ini kan urusannya ke Pak Empep semuanya. Insya Allah kita yang akan bersama-sama untuk memfasilitasi, tapi tentu dengan keterbatasan kewenangan yang kita miliki. Itu mungkin secara umum Riung Mungpulung pada siang hari ini, dan tentunya ini bukan pertemuan pertama, kedua, dan ketiga, tetapi bagaimana Panginten, Bapak dan Ibu bisa sharing kepada kami yang mendapat tugas untuk memfasilitasi kegiatan BLUD mulai hari ini begitu ya. Karena kan tos kenalan mah biasa, tos kenalan pasti langsung kontak. Nanti Bu Ana, nomor WA Bu Ana mangga di-share di grup gitu ya atau di chat ya. Itu boleh pada dicatat ku Bu Dokter Emma, Dokter G Emma, ku Ibu Dirut RSJ gitu ya. Atau dari Sidawangi, juga Bapak Pambengpek ya. Dari Pambengpek. Jampang Kulon, Pak. Oh, Jampang Kulon, sorry Pak. Dari Jampang Kulon. Gitu Pak. Intinya itu sih kehadiran Bapak dan Ibu semuanya. Dan besok lusa, tong asa-asa begitu ya. Tong asa-asa untuk berkomunikasi dengan kami. Yang insya Allah tugas kami pun terus terang kalau kami sampaikan Bapak dan Ibu ya. Kita lagi masih bingung, itu kedah kumaha begitu kan. Tetapi tentunya secara basic Permendagri sudah kami coba baca bolak-balik. Alhamdulillah Bu Dirut RSJ liur gitu ya Permendagri teh gitu.
Belum lagi turunannya, apalagi dengar suara dari Bu Nurul dan Bu Ira kemarin, ada belasan Kepgub dan Pergub yang harus segera diperbaiki. Caranya kita ngeper duluan sebenarnya gitu ya. Tetapi kami lihat bahwa pada saat kita melihat teman-teman terutama yang kemarin sudah melakukan fasilitasi pun berjalan, ya insya Allah kehadiran kami tentunya berharap bisa saling sharing, bisa bareng-bareng untuk bagaimana melaksanakan atau mengawal BLUD ini sesuai dengan regulasi. Itu Bang Inten, namanya perkenalan begitu ya. Cakap Bu Ana, atau ada tambahan dari Bu Ana? Nomor WA Bu Ana mangga dimunculkan, boleh. Mangga siap Pak Kabang, insya Allah nanti di chat Iya. nomor HP Abi Pak. Karena kalau slide selanjutnya mah, ini pasti senang semuanya, terima kasih, kan belum rapatnya juga tuh ya. Itu mungkin sebagai awalan dari kami. Dan untuk selanjutnya tentunya kami mohon juga kita sharing saja, terutama mungkin dari dinas yang mengampu ya, baik dinas kesehatan yang paling sudah jalan ya. Karena Om Roni mah disebutkan pada jalan ya, kalau Om Roni mah ya. Mungkin nanti juga mohon dari dinas kesehatan. Tetapi sebelumnya juga kalau boleh berkenan dari rekan-rekan biro, Pak Kabag atau Sadir gitu, mangga Pak, pilih mau menyampaikan dulu terkait BLUD Pak. Terutama mungkin kami juga tupoksinya teh ya luas teuing sieun gitu ya. Terlalu sempit juga piraku gitu. Nah, mungkin mohon arahan dari Pak Kabag kelembagaan di biro organisasi terkait tentang tugas peran kami yang baru ini. Itu saja mungkin sementara dari kami. Bu Ana, badai di langsung ku Ibu atau badai teraskeun ku Abdi? Siap Bapak, saya mangga panginten teras panginten Pak. Mangga Pak Yudi, kami mohon namanya teh silaturahimnya mumpung kita semua riung mungpulung di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Kabak ya. Pak Kabak, Pak Andri, Bu Ana, mungkin sekarang menerima penugasan baru. Kalau saya kan ya sesama prajurit lah, ada regulasi baru, ya kita sesuaikan aja. Jadi mungkin bukan arahan, mungkin semacam cerita aja ya, storytelling lah, kenapa kok jadi begini gitu. Sebenarnya Permendagri 56 itu sudah mau kita laksanakan jauh-jauh hari di awal gitu. Ada beberapa hal yang bikin kita agak lama itu terkait pembahasan ini Biro BUMD, karena se-Indonesia mungkin hanya di Jawa Barat gitu. Hanya di Jawa Barat yang ada Biro BUMD dan Investasi. Berusaha meyakinkan pihak Kemdagri. Satu itu, kedua, mengenai humas dan keprotokolan menjadi biro aktif. Itu yang bikin kita lama, dan sampai pada akhirnya di Desember kemarin, rekomendasi dari Sekretariat Jenderal Kemdagri, dalam hal ini dari Biro Organisasi Kemdagri, keluar. Karena kita di warning, akhir Desember 2020 harus sudah selesai. Alhamdulillah, sudah selesai, dilanjutkan dengan penetapan Pergub nomor 96 ya tahun 2020. Kemudian ke pengukuhan kemarin. Nah, sebelumnya BLUD ini diampu oleh Pak Empep di BPKAD. Karena di Permendagri 79 2018 dinyatakan sekretariatnya itu, sekretarisnya itu ada di BPKAD. Nah, sekarang balatnya banyak. Di Pak Andri jadi nambah lagi nih, bukan BUMD aja, ternyata ada BLUD. Mungkin fasilitasi di sini berarti mulai dari membidani lahirnya, dari terbentuknya, sampai BLUD itu ongoing, jalan, sampai mengevaluasinya. Sepertinya ke sana sih. Jadi lebih luas gitu. Nah, terkait dengan pembentukan awal nih, saat-saat ini tuh mau ada lagi Pak Andri, SMK di Disdik tuh. SMK itu pengen jadi BLUD. Hanya kendalanya sekarang kan, mungkin nanti Senin akan ada rapat tuh, terkait dengan Disdik. SMK ini, dia kan apakah dia satuan pendidikan, apakah itu UPTD atau seperti apa, harus konsultasi dulu Kemdagri. Ini nanti yang akan berikutnya setelah Tahura. Tahura itu sudah jadi, tinggal operasional saja kan. Berarti ada semacam nanti tim penilai apakah ini layak apa tidak. Nah, itu harus difasilitasi oleh Biro BUMD dan BLUD ini. Itu nanti SMK akan ada, Bu. Seperti itu. Jatim sudah pernah ngebentuk gitu, Jatim. Nanti dilihat saja. Pada intinya kan BLUD itu sebenarnya kalau itu dibentuk kan meringankan beban APBD. Prinsipnya di sana sebenarnya jangan sampai jadi BLUD malah jadi membebani APBD gitu. Jadi kontraproduktif. Nah, kalau kami di konteks biro organisasi
Pak Kabak ada 2 yang terlibat sebenarnya. Di awal-awal mungkin kami, karena di kelembagaan itu ada salah satu pergub mengenai kelembagaannya kan. Nah, kalau kelembagaan pasti saya mengacunya ke Permendagri 79 2018, harus jadi UPTD dulu. Kalau nggak jadi UPTD nggak akan jadi BLUD. Itu di Permendagri 79 2018. Nah, kalau UPTD sendiri syaratnya itu Permendagri 12 2017. Mungkin nanti Labkes ya mau ke arah sana. Kalau Labkes kan udah UPTD, tinggal terusin aja nanti ininya. Nah, satu lagi ada rekan kami di Kabak tata laksana pola pengelolaan, pola tata kelolanya harusnya dia ikut Zoom sekarang gitu. Nggak apa-apa nanti silaturahmi lagi Bu Heni. Nah, itu di pola tata kelolanya. Selanjutnya ada beberapa pergub. Kalau nggak salah lebih dari 10 lah. Bu Nurul tuh dari Biro Hukum lebih paham. Nah, konteks dari kelembagaan hanya di awal saja sih. Nanti di tengah jalan nama ininya mungkin di teman-teman. Ini ada satu lagi yang kurang kayaknya Pak Andri, inspektorat nggak diajak. Harusnya inspektorat ada tim penilai kan nanti kan. Gitu. Nggak apa-apa, ini kan konteksnya silaturahmi nih, Riung Pulung. Jadi bisa kenal. Memang yang sudah berjalan sekarang itu di rumah sakit plus Tahura yang mau 2021 nih. Selanjutnya sudah mulai ngantri itu SMK. Kemudian ada satu lagi yang dari Dinas Koperasi UKM, tapi nanti hostnya ada di BPKAD. Jadi itu PR-nya makin banyak begitu Bu Ana sama Pak Andri. Ya alhamdulillah lah kemarin kita bisa menyelesaikan Kemdagri, akhirnya Biro BMD ini tetap bisa dipertahankan. Memang yang nggak disangka itu Atbang. Tiba-tiba kami nggak mengusulkan Atbangnya keluar. Kenapa? Karena Atbang itu sebenarnya sudah kita taruh di Bapeda posisinya. Apalagi di sana mau dibuat UPTD Monef. Tapi nggak diduga nggak dinanya, pas rekomendasi keluar. Tapi bukan di Pak Andri ya, di Pak Yogi ya. Seperti itulah ceritanya, storytelling-nya seperti itu. Pak Andri ketambahan BLUD, Pak Yogi ketambahan administrasi pembangunan. Itu seperti itu. Itu aja mungkin Pak Andri sama rekan-rekan sekalian, senang bisa silaturahmi. Di tengah pandemi COVID tetap sehat. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan tugas dengan baik. Itu saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kabak, Pak Yudi, terima kasih. Atur nuhun pisan. Ini storytelling tapi bukan menjadi nundutan ya kita semua ya, tapi justru asbabun nuzul. Terima kasih Pak. Kalau dari kami prinsipnya terima kasih. Biro kami masih dipertahankan begitu ya, meskipun ditambah pekerjaan. Tapi ya insya Allah kita bisa berusaha untuk mencoba melaksanakan ya fungsi fasilitasi tadi dan melengkapi. Ternyata Bu Ana seueur pada melantai Bu Ana. Lahir, ongoing, sama evaluasi. Wah, sadis ya. Tapi ya sudah, kita jalan saja. Atur nuhun, Pak Kabag. Dan ya Pak Empep, ada yang ngedongeng, Pak Empep. Pak Empep, ada komen dulu, Pak Empep silaturahim juga. Meskipun udah bosen, mungkin ya ketemu dengan teman-teman. Tidak boleh bosen kan Bapak yang selama ini. Enggak Pak, sepatah dua patah kata boleh lah Pak. Saja dulu Pak. Ya. Lanjut Saja dulu. Dilanjutkan aja dulu dengan dari rumah sakit. Ya, siap. Mangga. Baik, terima kasih. Kalau Pak Empep udah sering ditanya terus sama kita, Bapak dan Ibu ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, kami mohon, ini rombongannya yang paling banyak, Bu Juanita ya. Bu Kabid, mangga. Terima kasih Pak Andri. Saya perkenalkan saja, nama saya Juanita, saya dipanggil Nita, saya sebagai Kepala Bidang SDK. Hanya mohon maaf Pak Andri untuk keilmuan di BLUD ini karena saya baru di SDK jadi saya belum untuk mendalami, jadi mohon maaf teman-teman di sini yang rumah sakit dan juga yang Labkes dan Labkesda yang lebih mumpuni, mangga kami persilahkan Ibu Bapak Direktur, langsung aja Pak ya? Ya Bu, sama Ibu diarahin aja Bu, mangga langsung aja semuanya kenalan dulu aja. Ibu Bapak Direktur di sini sudah hadir dari sebentar ya. Dari Rumah Sakit Jiwa, Dr. Hoyer, mangga disampaikan apa saja yang sudah dilakukan di Rumah Sakit Jiwa. Di sini juga sudah ada semua, mangga. Oh, ada Dr. Eli ya, maaf Bu Direktur, mangga disampaikan apa saja yang sudah dilakukan di Rumah Sakit Jiwa. Mangga Dr. Eli. Iya, baik. Terima kasih Dr. Juanita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang saya hormati Bapak Kabag BUMD LK BLUD diejah ya Pak Dokter. Ya, ya Pak Andri itu adalah bagian dari keluarga besar Rumah Sakit Jiwa ya Pak Andri. Terima Ya, Bu Direktur. ya, Siap. saya sih suka manggilnya Pak Dokter ya karena istrinya Dokter Mia, jadi Pak Dokter. Ya, yang saya hormati juga Kabag Kelembagaan dan Anjab Pak Yudi, juga Ibu Ana yang sangat kami rindukan. Berarti ini ya doa-doa kami ini keluar sekarang. Alhamdulillah Bu Ana. Ya ini doa yang sudah jauh sekali. Saya sering berdoa. Nah, BLUD ini nggak ada yang ngurusin gitu di Pemda ini. Saya tuh berdoa semoga ke depan ada kalau saya bilang ada bagian, saya bilangnya gitu. Semoga ada bagian yang mengurusi BLUD itu tuh udah jauh-jauh hari. Saya suka berdoa seperti itu dan alhamdulillah tahun ini sudah lahir Ibu Ana yang mengurusi BLUD. Makanya tadi saya semangat sekali, ayo kita buat grup BLUD karena setiap waktu kita bermasalah dan tidak tahu apa yang akan kita laksanakan dan selalu jadi kayak berantem gara-gara pengertian, pemahaman rumah sakit yang harus BLUD dari sejak lama itu entah dari tahun berapa 2011 kali ya. Nah, 2011 itu sudah diharuskan BLUD tapi tidak ada ibunya gitu, tidak ada ibu bapaknya gitu. Nah itu yang saya alami. Untuk BLUD sendiri di Rumah Sakit Jiwa itu sudah sejak tahun 2012 2013 gitu. Awalnya disebutnya adalah BLUD bertahap. Tapi saya juga nggak ngerti kenapa bisa jadi bertahap karena tidak sesuai pada saat bertahapnya juga. Kalau dibilang nilai waktu itu juga kita mampu tidak bertahap gitu. Tetapi memang pemahamannya yang tidak sama pada saat itu. Akhirnya kami ngikut saja. Kemudian tiba-tiba saja di 2000 berapa gitu, saya lupa dengan berjalannya waktu 2015-an gitu sudah jadi penuh. Ujuk-ujuk aja gitu ya. Jadi hal-hal yang seperti itu tuh yang buat kami ya ikutin saja karena memang pada saat itu pemahamannya seperti itu. Pada saat sudah melakukan pergub bertahap menjadi pergub penuh, perencanaan tidak mendukung. Di DPA itu bunyi BLUD itu selalu berantem dengan Bapeda. Gara-gara kalau kami bilang harus ada namanya BLUD, belanja pegawai, barjas dan modal. Pada saat itu di 2015-an kalau nggak salah itu tidak difasilitasi seperti itu. Sehingga seolah-olah kita harus memasukkan RBA, rencana bisnis anggaran, ceplok gitu, masuk semuanya ke DPA. Padahal tidak boleh seperti itu. Itulah yang dikatakan rumah sakit sebagai BLUD itu mempunyai fleksibilitas karena pada rumah sakit itu tiba-tiba saja ada yang tidak direncanakan, namun misalnya alat USG kami tahun kemarin itu rusak misalnya ya. Nah itu kalau tidak langsung diperbaiki dan tidak ada di pemeliharaan pada DPA, itu tidak mungkin bisa gitu. Itulah dengan adanya BLUD, kita bisa fleksibilitas, namun setiap triwulan kita akan laporkan RBA, kalaupun ada RBA, ada perubahan, maka RBA itu akan dilaporkan ke BPKAD gitu ya. Itu perjalanan di dalam perencanaan. Dan sampai sekarang alhamdulillah sudah ajeg, namun kemarin pada saat kami mau lelang mamin pasien ya, mamin pasien itu dan petugas khusus itu tidak ada untuk ngaitnya gitu katanya di DPA karena BLUD-nya masih gubet, enggak langsung terbagi pegawai barjas modal begitu namanya saya lupa. Jadi akhirnya
agak kesulitan juga setelah advokasi ke mana-mana, akhirnya tetap kami bisa melakukan bulan Desember itu untuk mamin pasien itu karena kan mamin pasien nggak boleh berhenti. Jadi 1 Januari itu harus sudah ada mamin pasien yang baru gitu ya. Nah itu kami itu pakai dari dana BLUD, namun tetap melakukan hal yang seperti itu karena memang seharusnya seperti itu. Nah, kemudian beberapa pergub itu tadi di perencanaannya. Sekarang di dalam pelaksanaannya, beberapa pergub tidak ada. 21 pergub yang ada. Waktu itu masih UPTD, OPD, maaf, masih rumah sakit jiwa sebagai OPD. Itu kalau sebagai OPD ada beberapa pergub di situ, beberapa pergub, namun setelah jadi 6 kalau nggak salah 6 apa 7 pergub yang menaungi BLUD. Harus 21 pergub. Namun macet terus. Waktu itu saya juga sudah mengusulkan banyak pergub, tetapi tidak keluar banyak, yang keluar hanya pegawai, terus apa ya, lupa ya saya. Hanya 6 atau 7 pergub kalau nggak salah. Di antaranya adalah pergub tentang rumah sakit jiwa sebagai OPD BLUD gitu. Kemudian berubah menjadi UPTD Dinas Kesehatan. UPTD Dinas Kesehatan, pergubnya yang keluar itu pergubnya Pergub 10 2020 kemarin, Pergub 11, Pergub 12 2020. Sementara kita itu punya SILPA. Ya, dana SILPA ini penting sekali untuk kami untuk menggunakan untuk penggunaan anggaran tersebut. Jadi sekarang karena tidak ada pergub SILPA, uang kami yang sisa-sisa itu nggak bisa kami gunakan. Sudah disimpan saja. Sebetulnya itu penting sekali. Itu harus ada pergubnya. Kemudian dari pergub-pergub yang lainnya. Apa saya tidak update ya. Yang saya tahu itu mudah-mudahan nanti ada yang menambahkan. Kemudian untuk pegawai juga pegawai ada tenaga BLUD. Kemudian jadi di dalam perjalanannya pergub tarif. Pergub tarif harusnya memang BLUD itu pergub, bukan perda. Baru tahun kemarin menjadi pergub. Ini bantuan juga dari Biro Organisasi. Itu juga setelah kami 3 tahun ya meminta untuk dipergubkan, tarif kami itu harus pergub gitu, bukan perda gitu. Dan itu tiap tahun harus dilakukan revisi gitu. Nah, seperti tahun 2020 kemarin baru, maka 2021 ini dengan adanya COVID ini otomatis kami banyak sekali anggaran, banyak sekali tarif-tarif yang tidak ada di pergub yang waktu sebelum COVID. Jadi artinya bahwa kami akhirnya membuat capdir untuk tarif ini. Maka karena diperbolehkan sebelum ada pergub, akhirnya kami membuat ini dan kami akan usulkan di tahun 2021 ini harus ada revisi pergub. Terus kalau ada revisi pergub, mohon maaf hapunten pisan. Adanya revisi pergub itu kalau misalnya dianggarkan, diusulkan di tahun 2020, yang 2020 pun itu tuh bertahun-tahun, kan sangat luar biasa, karena tidak ada yang mengurus mungkin. Namun dengan adanya ini, mudah-mudahan pergub yang kami butuhkan itu akan lebih cepat. Jadi kalau ada pergub, usulan pergub itu mohon ada suatu ritme bahwa pada akhir tahun misalnya sudah triwulan 4 misalnya sudah disiapkan untuk perubahan tarif di 2000 berikutnya gitu. Sehingga pada tank 2021 misalnya Januari itu sudah ada pergub baru gitu. Jadi kalau usulan pergub itu tidak bertahun-tahun. Jadi mohon birokrasinya lebih pendek gitu untuk urusan seperti ini karena itu sangat sito ya dan sangat diperlukan untuk kami. Nah, itu untuk urusan tarif pergub. Kemudian
Beberapa kegiatan kalau tahun kemarin itu tidak ada di modal, jadi kami memang agak kesulitan. Kalau tahun ini kami memang buka untuk belanja modal yang tiba-tiba yang harus segera diatasi karena pelayanan tidak bisa dihentikan. Nah, itu maka akan kami lakukan. Kalau dengan adanya fleksibilitas BLUD, maka diharapkan hal-hal yang seperti itu lebih cepat gitu. Dan mohon pemahaman yang sama bahwa BLUD bukan BUMD. Maka BLUD itu operasional. Jadi kami mengadakan memperoleh pendapatan untuk operasional kami. Mengenai masalah belanja gedung itu tetap ada pada provinsi. Jadi pada Pemda, pada APBD. Jadi kalau dibilang kami masih membebankan, mohon ditinjau ulang. Rumah sakit tidak sama semua. Rumah sakit jiwa namanya juga khusus. Kalau khusus adalah perpanjangan dari Undang-Undang Dasar. Kami adalah perpanjangan tangan dari Pemda untuk memfasilitasi orang-orang yang tentu dengan kekhususan. Nah, hal-hal yang seperti itu artinya apa? Bahwa kami bukan rumah sakit umum, kami bukan proses bisnis. Meskipun kami tetap diharuskan menjadi BLUD di dalam hal ini. Nah, jadi artinya apa? Artinya operasional kami yang kami lama-lama membesar dan akhirnya tujuannya adalah operasional itu adalah kami bisa menggunakan dana kami untuk operasional. Dan yang mirisnya di dalam Permendagri 79, di situ ada dana untuk insentif. Aduh, mohon maaf, saya kadang-kadang malu untuk mengemukakan hal ini. Tetapi itu adalah yang tertuang di dalam Permendagri 79. Di dalam pembelanjaannya, di situ ada insentif atau yang dikatakan di situ adalah remunerasi. Nah, untuk para pelayan atau tenaga kesehatan. Nah, tenaga medis. Nah, di situ ada hak para dokter di situ. Nah, dengan adanya peraturan dari TPP yang tidak membolehkan dua, itu akhirnya menjadi ribut terus gitu. Mudah-mudahan dengan terciptanya atau adanya lahirnya Bu Ana, jadi kita akan sama-sama satu visi. Akhirnya pada RSJ sendiri, maka belanja pegawai itu untuk apa? Belanja pegawai itu bukan untuk remunerasi. Jadinya belanja pegawai itu kami belanjakan untuk membayar tenaga-tenaga BLUD yang ada, yang bekerja di RSJ. Karena memang jumlah pensiun, kebutuhan RSJ, dan yang masuk itu tidak imbang. Jadi kami memang membutuhkan profesi-profesi yang ada. Sebetulnya belanja pegawai itu harusnya masuk ke dalam pembelanjaan untuk operasional. Apalagi yang sekarang itu baru itu namanya bukan pegawai barang jasa dan modal lagi. Nanti cuma ada dua, kalau nggak salah operasional dan modal, kalau nggak salah ya. Nah itu. Nah jadi artinya apa? Artinya membayar tenaga BLUD itu adalah sama dengan jasa. Jadi barang jasa gitu. Maka yang seharusnya belanja pegawai itu apa? Ya itulah untuk membayar insentif atau apalah namanya jasa pelayanan untuk para tenaga yang ada di rumah sakit tersebut. Nah, yang jumlahnya adalah 44%. Sementara kalau yang lainnya itu adalah 56%. Gitu. Nah, itu ada aturannya. Nah, hal-hal yang seperti itu belum dilaksanakan di kita. Yang mendesak apa pada sekarang? Yang mendesak adalah penggunaan silpa. Ya, jadi kami nggak berani menggunakan dana silpa. Kami nggak berani karena belum ada pergubnya, gitu. Nah, mungkin banyak persoalan, tapi yang kepikir oleh saya
untuk sementara itu saja dulu. Dengan penghasilan rumah sakit jiwa tahun ini itu di target 28 miliar, kami memperoleh 34,8 miliar meskipun COVID dengan kondisi kita penghasilan dari pelayanan dari umum itu adalah penggunaan aset daerah, kemudian dari pendidikan. Tiga itu kami mempunyai target di 28 melampaui ke 34,8. Kalau dilihat dari pembelanjaan APBD dan BLUD dengan refocusing dan dipres sama sekali, kami belanja di 45 miliaran lebih lah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi artinya apa? Kalau penghasilan kami di 34, sementara belanja kami di 45, berarti artinya kami memang masih BLUD-nya belum bisa tidak dibantu operasionalnya, belum bisa. Jadi tetap kami membutuhkan bantuan dari Pemda. Meskipun terus terang tahun ini mudah-mudahan kami akan pelan-pelan akan efisiensi lagi, meskipun kemarin pandemi mengajarkan kami tiba-tiba dipres langsung untuk efisiensi. Nah, itu pembelajaran luar biasa buat kami dan kami bisa hidup gitu. Meskipun dari APBD itu kami dikasih 54 kalau nggak salah 54M, namun karena satu dan lain hal dengan PSBB dan segalanya, sehingga kami bisa hanya membelanjakan dengan BLUD dan APBD itu di 45. Nah, mohon maaf jadi kepanjangan. Karena kalau udah BLUD begini nih, ini doa yang terus disampaikan sehingga pengen modal aja semuanya gitu. Tapi jadi tidak para rubuh begini karena saya juga kaget, ada undangan seperti ini jadi tidak tersiapkan. Mohon maaf sekali, itu saja yang RSJ sampaikan. Mudah-mudahan kami menjadi terwadahi dan bisa mendapatkan solusi di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Eli. Pak Andri, ini mohon izin kami mengikuti 2 Zoom. Zoom yang kedua adalah Rapim dengan Kepala Dinas. Jadi punten mungkin untuk Ibu Bapak Direktur menyampaikan mungkin tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Eli, nanti disampaikan oleh Ibu Bapak Direktur yang lainnya. Karena mohon izin ya Pak Andri, karena barusan kami dapat undangan juga. Mangga. Bu, mangga, Bu. Bu Lucy, ada yang mau disampaikan? Di sini ada Bu Lucy, ada... Nanti saya ini aja. Boleh sedikit? Ya, mangga, sama saya sedikit aja mungkin. Ya, Bu Lucy. Sambil kenalan aja, Bu. Barusan punten Bu Dr. Eli. Atur nuhun curhatnya, nanti kita bikin agenda khusus per sesi, begitu ya. Sekarang kita kenalan dulu aja. Mangga, dari RS Paru ya, Sidawangi. Mangga, Bu Dokter. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah akhirnya ada pertemuan Zoom meeting seperti ini. Memang ini kebutuhan dari kami ya, para direktur di rumah sakit, dan saya kira semua curhatan kami hampir sebagian besar sudah tersampaikan oleh Dr. Eli ya. Itu adalah keluhan-keluhan kami. Saya mungkin hanya menambahkan dan menggarisbawahi saja apa yang telah disampaikan, bahwasanya dengan BLUD itu, di dalam aturannya, kami tetap menerima APBD. Itu barangkali yang harus tetap dipahami oleh semua. Kami tetap mendapatkan APBD, kami juga dapat bekerja sama dengan pihak ketiga, dan tujuan dari BLUD itu adalah fleksibilitas di dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan SDM. Rumah sakit itu sangat dinamis dan tidak bisa menunggu aturan-aturan yang kemudian akan mengancam nyawa atau keselamatan dari pasien. Untuk anggaran, kami memang memiliki uang BLUD. Tetapi ketika uang ini menjadi silpa, betul bahwa kami belum ada pergub yang mengatur uang itu boleh dipergunakan, walaupun sebetulnya secara aturan BLUD dibolehkan untuk menggunakan uang itu. Kemudian juga dari sisi pola tarif.
kalau ada aturan dari Kemenkes, kami kan rumah sakit bisa saja menambah pelayanan. Ada pelayanan-pelayanan baru, misalnya dengan adanya PCR atau yang lain-lain, yang belum dituangkan dalam Pergub. Sementara kami semua tahu bahwa untuk melahirkan sebuah Pergub itu butuh waktu yang panjang, proses yang panjang. Jadi diperlukan di sini di dalam aturan, Kemenkes itu membolehkan sepanjang belum ada tarif baru, boleh direktur menetapkan SK tarif baru sambil menunggu usulan penetapan oleh Pergub. Nah, namun di sini apakah ada kesamaan persepsi seperti ini karena kami dilarang menetapkan tarif kalau bukan atas ketentuan Pergub. Itu kami paham betul gitu ya. Tapi ada beberapa hal yang memang sambil menunggu penetapan, sambil menunggu usulan, itu kami butuh gitu. Nah, seperti ini yang kadang menjadi masalah di rumah sakit, ya. Fleksibilitas seperti ini. Hal lain yang juga menjadi kendala alur birokrasi yang cukup lama, sebetulnya dengan ada PP 72 2020, seharusnya rumah sakit itu harus ditetapkan sebagai OBK, organisasi yang bersifat khusus. Artinya, kami ini diberi kewenangan untuk melakukan hal-hal yang bersifat teknis, strategis, taktis, dengan tetap melaporkan kepada Dinkes gitu. Memang untuk direktur itu betul KPA, tapi di dalam KPA ini memiliki kewenangan yang seperti kewenangannya PA. Nah, hal-hal ini yang barangkali kami berkeinginan agar kami ditetapkan sebagai organisasi yang bersifat khusus tadi. Barangkali itu saja tambahan dari kami sebagai pelengkap dari Dr. Eli, karena Dr. Eli luar biasa. Terima kasih kepada Dr. Eli sudah mewakili kami ya dari rumah sakit. Itu curhatan kami barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun. Ya, nuhun Dr. Lucy. Mangga di sini ada Ibu Direktur Dr. Lulu ya dari Rumah Sakit Pamengpeuk. Mungkin secara singkat bisa disampaikan kepada Pak Andri. Mangga Dr. Lulu ataupun yang mewakili. Enggak, yang dari Pamengpeuk? Kalau belum ada Dr. Lulu dari Pamengpeuk, Dr. Hadi dari Rumah Sakit Jampang Kulon, bisa ada yang disampaikan? Atau dari Labkesda, Al Ihsan belum bisa bergabung, Pak Andri, karena mungkin mendadak ya, kami dapatnya mendadak, jadi mohon maaf. Dari Labkesda, ya mungkin kalau tidak ada, mungkin dari yang lainnya dulu ya Pak Andri ya. Enggak, Bu. Enggak. Baik, terima kasih Ibu Kabid dari Dinkes, Bu Juanita, juga tadi sudah disampaikan dari dua perwakilan Ibu Direktur, yang buat kami sih, makin banyak gitu urusan, tapi insya Allah kita coba pelan-pelan tapi pasti kita sama-sama untuk fasilitasi. Salajengna dari Dishub, mangga bade Pak Bos Roni heula tuh, mangga. Siap. Sekaligus nanti ini personil Tahura juga lengkap, ini para bos Tahura juga hadir. Tapi mangga, Pak Roni aja nanti di guide Pak. Ya, mangga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati pimpinan rapat ya, Pak Andri, Kabag BUMD, kemudian Ibu Ana nih, selamat bertemu kembali. Juga teman-teman dari rumah sakit, dari BPKAD, dari Biro Organisasi, dari Biro Hukum. Salam sehat bagi kita semua. Tentu kalau kita bicara masalah blood ya Pak Andri, dengan hadirnya Biro BUMD, Investasi dan Adbank, karena di situ ada khusus yang menangani blood, tentu kami dari Dinas Kehutanan sangat merasa berbangga sekali. Karena selama ini yang kita lakukan kan kalau kita mengurus blood, untuk Dinas Kehutanan sendiri yang kita akan bloodkan itu baru satu Pak Andri ya, yaitu Tahura Juanda gitu. Kita biasanya melakukan ini, kita langsung direct ke Biro Hukum, ke BPKAD dan Biro Organisasi. Nah, sekarang dengan adanya tupoksi baru dari Biro BUMD Investasi dan Adbank, tentunya kami dari Dinas Kehutanan
merasa sangat terbantu lah. Mudah-mudahan dengan hadirnya Biro BUMN ini dapat membantu supaya blood ini segera bisa jalan, Pak Andri. Terus terang untuk blood Tahura ini sekaligus juga saya melaporkan, tapi nanti juga mungkin teman-teman dari Dinas Kehutanan menambahkan ya. Di sini kita lengkap Pak Andri, ada dari bidang PKSDAE ya, kemudian ada juga Pak Alianda itu Kepala Tahura dan stafnya Pak Hari. Untuk UPTD Tahura sendiri, ini sudah menjadi layanan BLUD itu berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 539/Cap/54 Disub tahun 2020. Di mana ketika UPTD Tahura berubah menjadi BLUD kan tentunya ada konsekuensi di mana ada beberapa produk hukum yang memang harus dibuat atau disejalankan ketika ada perubahan dari UPTD ke BLUD. Alhamdulillah kami dari Dinas Kehutanan, Pak Andri, itu sudah membuat beberapa rancangan draft peraturan-peraturan yang memang harus dipersyaratkan supaya UPTD Tahura ini menjadi BLUD, yaitu salah satunya adalah yang terakhir aja ya, kita sudah membuat draft Pergub tentang tarif layanan pemanfaatan jasa lingkungan, Pak Andri ya. Itu sekarang lagi berproses di Biro Hukum, dan berdasarkan konsultasi terakhir dengan Ibu Nurul dari Biro Hukum bahwa draft ini sambil berproses itu ada surat dari Biro Hukum ke Dinas Kehutanan, Pak Andri ya, yaitu pada tanggal 30 Desember, yang intinya bahwa karena ini berubah dari PTD menjadi layanan BLUD, tentu ini yang pertama itu ada kebijakan fleksibilitas dari BLUD, itu tentu ya harus. Kemudian yang kedua juga dalam rangka kesiapan implementasi, ini disampaikan kajian atas rancangan Pergub tadi, yang kita sama-sama susun dengan Biro Hukum, akan tetapi Biro Hukum juga membuat surat melemparkan kembali ke kita supaya draft ini kita kaji kembali, khususnya ini tentang retribusi daerah, yaitu penganggaran dan penatausahaan, di mana masih menggunakan RKA dan belum RBA. Dan berdasarkan hasil konsultasi kami dengan Biro Hukum, yaitu Bukabag ya, Ibu Nurul, bahwa ini masa transisi, sebetulnya BLUD ini bisa jalan, akan tetapi masih menggunakan pola UPTD ya, sambil menunggu kajian ini nanti terbit. Mungkin itu prosesnya yang terakhir ya. Jadi di dalam surat ini juga kami dari Dinas Kehutanan harus berkoordinasi juga dengan BPKAD dan ke pusat, Pak Andri. Mudah-mudahan dalam waktu dekat inilah, nanti saya minggu depan mungkin ya, saya juga akan merapat ke Pak Andri, karena ada yang khusus ya mengelola untuk BLUD. Kita sama-sama nanti seperti apa sih prosesnya, karena ini sudah, kalau ibarat balapan, Pak Andri ya, bendera ini sudah dikibarkan, dan Pak Gubernur juga sudah berapa kali menanyakan bahwa BLUD ini sudah sampai sejauh mana, dan alhamdulillah sekarang sudah berproses. Meskipun memang karena ada peralihan dari UPTD ke BLUD, tentunya ada beberapa yang memang harus kita garap. Gitu. Dan selama ini yang menjadi sandingan, kayaknya untuk BLUD Tahura ini kan di kita masih belum ada ya, tadi ya. Makanya kita masih mengacu pada BLUD tentang rumah sakit gitu. Meskipun mungkin ya itu agak berbeda ya kalau untuk rumah sakit dan untuk jasa wisata misalnya gitu. Mungkin itu sementara tadi yang bisa kami laporkan. Jadi sekarang draft Pergub tentang khususnya tarif ini masih berproses, sambil nanti juga kita mungkin akan berkoordinasi ke pusat dan ke Gedung Sate lah mengenai tindak lanjut daripada surat yang dari Biro Hukum ini. Mungkin sementara dari saya demikian secara umum ya Pak Andri ya. Kemudian di sini juga ada Pak Alianda. Pak Alianda masih monitor ya, Pak Alianda? Wah, itu Pak Alianda ada. Mungkin silakan Pak Alianda untuk proses secara teknis nih untuk BLUD ya, supaya Pak Andri dan teman-teman juga mengetahui sampai sejauh mana. Kalau secara umum sih, tadi seperti yang saya katakan, kita lagi menunggu draft Pergub ini turun, khususnya untuk jasa layanan tarif. Mungkin waktu dan tempat silakan kalian, kami persilahkan mana. Enggak apa-apa, langsung saya nih. Oh, enggak apa-apa, Pak. Pak, tadinya Pak Sedis Pak mau hadir.
Tadi Nah, mohon ya. maaf kalian, tapi dia ada rapim juga katanya dengan Pak Asli. Kalian. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu. Saya juga senang ya ada pertemuan seperti ini. Jadi bisa terbuka persoalannya dan di mana persoalan itu bersarang gitu ya. Saya tadi sudah mendengar banyak tuh apa yang dikatakan Ibu siapa ya, dokter siapa dari Rumah Sakit Jiwa. Saya juga ada tulis di chat itu. Apa yang beliau katakan itu ya memang seperti itu dan itu terjadi juga di Tahura. Walaupun implementasinya belum terjadi benar-benar ya. Jadi pemahaman yang berbeda antara stakeholder lainnya dipahami sebagai BUMD, tapi itu udah selesai. Terus kemudian bagaimana menggunakan RBA itu dan sebagainya. Nah, kami belum mempraktekkannya. Cuma dugaan kami, ini pasti kami akan mengalami kesulitan karena pergub-pergub yang dibuat itu belum semuanya terjadi. Misalnya tarif itu kan harus diubah ya. Malah ada rekomendasi itu harusnya menurut Perda, tapi tadi saya dengar dari Ibu dikatakan itu cukup dengan Pergub gitu kan ya. Nah, yang kami baca juga BLUD itu semuanya di Pergub. Semua bukan di Perda. Karena kalau di Perda prosesnya jadi panjang. Begitu di Perda kan itu urusannya jadi urusan berbelit-belit. Jadi seharusnya dari Pergub. Nah, persoalannya kalau saya bilang sudah jelas, sudah terang benderang. Pergubnya dipercepat, ada orang yang menangani secara khusus. Kalau ini baru BUMD itu mereka menangani secara khusus. Pergub-pergub yang urgent itu harus segera dikeluarkan. Seperti yang tadi Silva itu ya. Kalau di Rumah Sakit Samsudin di Kota Sukabumi itu udah ada perwalnya. Nah, Samsudin itu sudah selesai semua urusan BLUD. Kami banyak mereferensi ke sana, ke Rumah Sakit Samsudin. Kami juga undang beliau ke sini, Pak Yan, untuk bicara bagaimana. Nah, sudah kami tangkap semua. Pada saat kami juga bicara dengan teman-teman dari Rumah Sakit Jiwa, persoalannya lebih kompleks. Karena di Pemprov itu tidak semuanya bisa terakomodir. Tadi yang dikatakan Ibu, pergub-pergubnya kok nggak keluar nih, lama sekali, bertahun-tahun gitu kan. Nah, itu membuat Rumah Sakit Jiwa itu tidak beres-beres urusan ininya. Nah, kami curiga kalau ini nggak selesai, presiden ini terjadi di Rumah Sakit Jiwa, Tahura sebagai salah satu atau satu-satunya lembaga yang di BLUD-kan di aspek konservasi, ini akan lebih rumit lagi persoalannya. Tadinya saya ingin cepat gitu ya, gerak cepat. Tapi kalau saya lihat kelembaman orangnya, kemudian pejabatnya yang terus diubah-ubah, kemudian orang yang memahami juga baru-baru terus. Jadi akhirnya saya juga realistis lah. Ini kayaknya memang harus pelan-pelan gitu kan ya. Kami ditetapkan seperti kata Pak Roni tadi 2020 tanggal 21 Januari. Ini ulang tahun yang pertama dan dikatakan juga BLUD bertahap. Nah, kalau dari versinya Pak Yan di sana tidak ada BLUD bertahap. Begitu ada BLUD ya langsung BLUD gitu kan. Tidak ada dalam konteks bertahap. Dan jangan curiga kalau APBD itu tidak boleh dipakai gitu. Bukan begitu gitu. APBD harus mendampingi terus. Nanti suatu saat barangkali entah kapan ya, tapi APBD pasti harus terus didampingi oleh APBD dan APBN. Nah, jadi saya cuma bilang ini belajar dari yang diceritakan oleh Rumah Sakit Jiwa, saya nampaknya selesaikan dulu itu semuanya persoalan pergub-pergub, maka Tahura itu akan ngikut secara cepat ini. Tahura nanti akan mengalami nih silvanya gimana, gitu kan ya, rekrutmen pegawainya gimana. Kemudian remunerasinya gimana? Kemudian merekrut tenaga ahli gimana? Dewan pengawasnya belum dibentuk gitu kan? Karena semuanya kami perlu pergub. Sementara pergubnya masih belum aja gitu kan? Kami mau mendesak ke mana juga agak sungkan gitu kan? Paling-paling kami tanya ke Pak Roni. Pak Roni udah selesai belum? Pak Roni udah selesai belum gitu kan? Pak Roni nanya ke yang lain-lain lagi gitu kan ya? Nah, kalau kami nanya ke langsung juga agak ribet juga. Nah, jadi kesimpulan saya memang Biro BMD atau BPKAD atau siapapun itu harus memberikan perhatian yang benar-benar serius untuk ini. Karena nanti
kesulitan yang dialami oleh rumah sakit jiwa itu bukan mustahil terjadi di kami. Dan saat ini kami sudah mulai mengalaminya. Tarif ini kami mau naikkan nggak bisa karena nunggu perda. Pergubnya belum keluar. Gitu. Kerjasama, kami ingin kerjasama dengan pihak ketiga, pergubnya belum keluar. Jadi kami pakai kerjasama dua peraturan, dari kementerian sama dari perda, dari daerah, dari pergub juga. Itu kayaknya Pak Roni yang dari saya sih, saya cuma belajar. Sudah cukup apa yang dikatakan oleh Ibu rumah sakit tadi itu, saya lupa namanya, mohon maaf ya. Tadi saya mau catat, nggak ingat. Apa yang beliau katakan itu udah benar-benar terjadi. Dan kami sudah membayangkan seperti itulah yang akan terjadi di Tahura nantinya. Dan kami siap itu ya. Kami sekarang agak slow juga, karena realistis juga ya. Di zaman COVID, kemudian di zaman kita susah berinteraksi lewat Zoom ini kan penasaran gitu kan. Gimana sih ngomongnya gitu kan ya. Jadi kami realistis bagaimana, kalaupun nanti dana yang kami usulkan ini tidak bisa dipakai, kami udah ngumpulin dana nih, ada sekitar 90 juta ini, ya. Ini masih di rekening penampung. Nah nanti itu dimasukkan kemana belum ada rekeningnya juga. Nanti itu bagaimana pemakaiannya juga belum kejelasan. Nanti kalau terkumpul sampai 2 miliar, belum juga ada pergub penggunaan dananya, repot lagi gitu kan ya. Nah, jadi itu kayaknya Pak Roni yang saya sampaikan, saya bantu sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mungkin itu Pak Andri ya. Itu dari Pak Leanda lah. Jadi teman-teman juga sama ya intinya. Jadi memang sebetulnya untuk blood ini ya bisa sih jalan gitu, tapi ya berproses lah dan bertahap. Kayak blood Tahura nih, saya baca Pak Andri ini ada 7 rapergub coba yang harus kita buat, dan itu sudah kita susun Pak, sudah kita konsultasikan juga dengan hukum. Ini semuanya masih berproses. Ini ada rapergub Dewan Pengawas, rapergub remunerasi, rapergub penata usahaan, pinjaman, wah banyak lah pokoknya ada 7 rapergub. Tapi Pak Andri ya, kita sama-sama lah kita garap ini semua. Alhamdulillah nih, dengan adanya kehadiran Biro BUMD Investasi dan Adbank, dan ada yang khusus mengelola blood, saya kira kita sangat dibantu sekali ya Pak Andri ya. Terima kasih nih Pak Andri, Bu Ana ya, Pak Heri. Mudah-mudahan lah dengan adanya Biro ini, blood ini ya tidak hanya blood Tahura, mungkin ya kedepannya juga ada blood yang lain. Tapi satu blood aja poinnya minta ampun lagi. Tapi lah, mari kita sama-sama lah. Semua juga pasti ada endingnya kan. Yang penting kita saya ketawa dulu lah Pak Roni. Iya, yang penting lah kita berproses. Apa yang kita arahkan pimpinan kita laksanakan dengan baik, insya Allah lah. Mungkin itu ya Pak Andri ya, dari Dinas Kehutanan, dari Pak Alianda juga sama lah dari teman-temannya. Pada intinya gitu Pak Andri untuk blood Tahura ini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabid, Pak Roni, juga Pak Lianda. Ini suhu, ini sastrawan kami juga begitu ya. Terima kasih atas komentar-komentarnya, termasuk diawali oleh Bu Direktur RSD yang lengkap gitu ya. Juga sebetulnya Alisan juga kita undang, tetapi memang untuk undangan Bapak dan Ibu, kebetulan kita lagi transisi untuk e-sign ya, dari tanda tangan basah menjadi tanda tangan virtual atau electronic sign, sehingga kemarin memang ada keterlambatan. Insya Allah ke depan kita akan lebih efektif untuk menyampaikan undangan dan tentunya terjadwal secara khusus ya. Gitu. Mungkin dari Dinkes, rumah sakit yang lain mungkin ada penyampaian dulu, komentar atau cekapnya serius gitu Jumat sore. Ya, mangga. Di sini juga masih hadir barusan Pak Yudi, Pak Kabag di Biro Organisasi, izin ada kegiatan lain. Tapi ini lengkap juga, Bu Ima masih ada, Pak Erik juga ada. Dan dari Biro Hukum juga Ibu Ira ya, tadi masih ada, terima kasih. Mungkin sementara kami ingin mengumpulkan dulu cerita awal tentang BLUD ini. Satu sisi hatur nuhun, baik dari Bu Dr. Eli, juga dari Pak Roni, dari Bu Juanita dan semuanya, bahwa juga dari Paru, bahwa kehadiran kami harapannya bisa saling melengkapi. Cuman mungkin tentunya kami pun akan berusaha, ya rumusnya belajar cepat. Kalau bahasa Palianda, biar makan ganti di pejabat, dengarti dari Cina, diantep dari kan begitu ya. Nah insya Allah kami akan berkomunikasi intens dengan Bapak dan Ibu,
Dan sebagai langkah awal yang kami lihat adalah pemahaman stakeholder ya. Artinya di sini kan tidak hanya berbicara dari sisi objek BLUD-nya saja, juga OPD atau SKPD pengampu, juga kami di level kebijakan di posisi Mabes ya, di Gedung Sate. Mangga Bapak dan Ibu, kami posisikan saja kami sebagai ini, kurir elegan gitulah, ya Pak Roninya, gitu kan. Posisikan kami sebagai kurir yang elegan, artinya apa-apa yang Bapak Ibu butuhkan, mangga disiapkan, kita finalkan dulu di level teknis, karena kalau kami akan ngebahas tentang tarif rumah sakit, liurnya ketengartos, gitu kan. Tapi Bapak dan Ibu di BLUD yang paham bahwa Permenkesnya seperti apa, turunannya seperti apa, sehingga pada saat kita menjadi kurir yang baik ini, bawa ke Biro Hukum, kita bahas dengan BPKAD, sudah firm secara regulasi versi teknis, begitu ya. Begitupun tadi arahan dari Pak Roni bahwa di posisi di SWOT pun ada urusan dengan kementerian, begitu kan ya, yang notabene kami juga tidak memahami secara teknis dari sisi regulasi. Kami baru belajar Permendagri 79 wae, Bu Dr. Elinya liur gitu ya, tapi ya insya Allah saya tertantang dengan bahasa Palianda bahwa biarin Pak gentos-gentos, tapi yang sekarang mah insya Allah kita akan mencoba segera untuk memfasilitasi. Nah, yang kedua juga bicara tentang pemahaman stakeholder, ini menarik sekali karena dari sisi regulasi kan tidak secara ansih terlihat, tapi dari diskusi sepintas ini kita melihat bahwa ada poin fleksibilitas yang harus dipahami oleh semua pihak ya. Ada poin tentang penggunaan APBD, ada poin tentang silpa, ada poin tentang tarif, begitu kan? Yang ini mau tidak mau menjadi menyandera kita semua. Tentunya ini mangga insya Allah untuk langkah lebih lanjut, Bapak dan Ibu, yang pertama tadi udah rame WA Group gitu ya, insya Allah mau hang lah ya HP masing-masing, nambah WA Group ya Bu Ana ya, mangga itu menjadi sarana komunikasi kita semua. Terus yang kedua, insya Allah kami akan segera menjadwalkan Bapak dan Ibu khusus per UPTP atau khusus per BLUD ya, nanti kita Bu Ana membuat jadwal, hari kapan kita bisa langsung running, problem dari RSJ seperti apa, kita runut problemnya seperti apa yang harus segera kita laksanakan besoknya, atau nanti sorenya dalam satu hari, misalkan tahura seperti apa, nanti kita kumpulkan permasalahan-permasalahan yang memang harus segera kita selesaikan. Di sisi lain, Bapak dan Ibu jangan ragu-ragu ajari kami ya, jangan ragu-ragu ajari kami, karena Bapak dan Ibu kan sudah bergelut cukup lama, mari kita bareng-bareng, mumpung otaknya gini kosong kena ya gitu ya Pak Roni ya, mangga jejali kami dengan berbagai informasi, baik base regulasi ataupun base-nya implementasi ya, gitu ya. Pokoknya tong pameng, mangga kami siap mendengarkan begitu ya. Yang kemudian gitu ya, tetapi yang penting makin paham gitu. Terus yang selanjutnya terkait regulasi, berarti hitungan bonurul belas-belasnya sigana iba jadi puluhan jigana ieu mah gitu ya. Mangga insya Allah sesuai kemampuan kami akan berusaha memprioritaskan mana yang menjadi hal yang sangat penting, termasuk juga tadi ya terhambat banyak hal. Insya Allah di satu sisi kami bukan solusi secara strong gitu ya, beres sama kita tidak, tapi kami mencoba untuk mensinkronkan semua pihak ya. Karena memang bahasa Pak Yudi tadi mah tugas nanti seluas gening cenah, dari mulai borojol, terus juga sekarang ongoing ya, dan terakhir evaluasi, rada ruas begitu ya. Tapi kami melihat selama basic regulasinya itu clear, kami akan berusaha mengawal itu semua, gitu ya. Nah, termasuk juga mungkin nanti yang menarik buat kami, nanti saja ada satu isu terkait tata hubungan ya, hubungan kelembagaan di mana peran kami di Setda, peran BPKAD, peran inspektorat, termasuk peran dinas yang langsung SKPD yang membidangi, dan BLUD-nya itu sendiri. Tentu ini pun kami akan mencoba, khusus mungkin nanti kita bahas, bahwa peran-peran ini harus firm dulu, atau bahasa Palianda tadi mah sadayana kedah ngartos heula ieu teh BLUD teh naon gitu ya. Insya Allah Pak Lianda, Pak Roni, kami juga berusaha memisahkan karena otak kami sebagian besar ini sudah ngurus BUMD Pak, gitu ya. Jadi sementara rapat ini saya lupakan BUMD Pak, gitu, karena ini mah beda. B na sama, kadituna beda Pak, begitu ya. Insya Allah kami akan segera, malah Bu Ana mah sudah nyari-nyari ngeperinan ini, Bu Dr. Eli udah ngeperinan peraturannya, ningali kandel nawi udah stres kita teh, loba-loba teuing begitu ya. Tapi alhamdulillah sudah ada aturannya kan begitu.
Antun Panginten tadi saya nggak, kalau Bu Ira dari Biro Hukum saya tanya berapa buah peraturan ke bisi kalau akan jadi stres saya ya. Udah nanti kita ini aja, kita jadwalkan aja Bu Ana ya. Mulai besok, jangan Sabtu Minggu mah jadwal keluarga. Senin ya. Mulai Senin kita coba jadwalkan, kita atur, nanti di WA Group pasti kan tok-takan, mangga. Kita jadwalkan hari kapan, BLUD mana, silahkan, problemnya apa, sambil juga pencerahan ke saya dan ke Bu Ana ya. Gitu. Terus yang Tahura, ya meskipun Pak Lianda sudah agak ngerem begitu ya, kayaknya gara-gara kita ngegas deh ya, semangat deh ya, mangga, siap lah Pak Roni ya. Dan Pak Empep juga, tetapnya Pak Empepnya, meskipun Pak Inten tidak terlalu diriweukeun ku BLUD, tapi kan akuntansi dan pelaporan keuangan itu masih di BPKAD. Kan begitu. Terus juga pengawasan, termasuk juga mungkin kami perlu sharing juga terkait nanti di dalam Permendagri itu berbicara tentang yang namanya Dewan Pengawas. Dan itu juga perannya seperti apa. Terus kami nanti ke Dewan Pengawas itu seperti apa. Nah, itu juga perlu kita samakan pemahaman dari tata hubungan ya. Tidak hanya kelembagaan BLUD-nya, tapi juga tata hubungan ke pemerintahan yang baik sisi Dewan Pengawas atau sisi garis miring kepala dinas kan gitu kan, atau sekdis misalkan kami belum tahu, itu nanti kita elaborasi di pertemuan selanjutnya. Tapi sebelum ini Bu Ira pada komen dari Biro Hukum? Sementara cukup dulu Pak, izin saya melapor dulu ke Bu Nurul apa yang sudah bergulir di forum ini Pak. Ya. Mohon. Kalau di jumlah boleh Bu, dari Ibu listnya berapa? Kemarin udah dapat dari Bu Ana. Ya. Sur tuh ingatkan gitu. Mungkin kami butuh diskusi prioritas ya, karena kalau langsung semuanya kami bisa bajar ya kan gitu ya. Kami bertahap udah mau diajar kene gitu ya. Nah itu terima kasih. Pampep atau kan selama ini Bapak yang drive. Ya, terima kasih Pak Kabak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga Pak. Baik Pak. Assalamualaikum untuk rekan-rekan semua ya, dari Rumah Sakit Paru, dari Rumah Sakit Jiwa, dari Dinas Kesehatan, Dinas Kehutanan. Mungkin kami ingin menanggapi beberapa hal ya terkait dengan perubahan kelembagaan di Biro BUMD Investasi dan Administrasi Pembangunan. Nah, tadi dari Pak Kabag ya, dari Kabag Biro Organisasi menyampaikan bahwa dengan dibentuknya unit yang memfasilitasi BLUD, tentunya tadi secara disampaikan bahwa ini tugas pokoknya mungkin secara singkatnya bahwa melakukan fasilitas dari mulai menerapkan BUD sampai nanti melakukan evaluasi dan pendampingan di dalam pelaksanaan BUD. Tentunya tugas kami mungkin di BPKAD terbantu gitu ya dengan adanya kelembagaan baru gitu ya yang memfasilitasi BUD yang selama ini kita saling lempar gitu ya, ini adanya di mana, di organisasi atau di BPKAD gitu ya. Dari Biro Organisasi ini katanya terkait dengan pola pengelolaan keuangan, ini harus di BPKAD gitu ya. Nah, sekarang oleh organisasi sudah ditempatkan ada unit khusus yang menangani kaitan dengan BUD. Nah, tadi sudah disampaikan beberapa hal mungkin terkait dengan semacam curhat lah atau evaluasi juga bagi kami mungkin di BPKAD, dan tentunya mungkin bahan evaluasi juga buat nantinya rencana kerja ke depan dari fasilitasi BUD dalam penanganan BUD yang selama ini sudah diterapkan di beberapa rumah sakit dan di Tahura. Nah, tentunya tadi
kami ingin tanggapi mungkin beberapa hal terkait dengan penerapan BLUD di RSJ. Yang terkait dengan penerapan BLUD bertahap atau penuh. Ya, saya ingin mungkin menanggapi ya bahwa ketentuannya terkait dengan BLUD bertahap atau penuh ini sesuai dengan Permendagri 61 tahun 2007. Jadi pada saat pembentukan BLUD di RSJ, kita mengacu kepada Permendagri 61 tahun 2007. Dan di situ ketentuannya bahwa ketika ada hasil penilaian dengan angka tertentu, itu penilaian lagi nanti BLUD penuh. Dan itu sesuai dengan ketentuan di Permendagri 61. Nah, sekarang dengan Permendagri 79 tahun 2018 itu tidak dikenal lagi istilah BLUD bertahap atau penuh. Jadi itu ditetapkan menerapkan BLUD atau tidak atau ditolak untuk menerapkan BLUD. Itu yang terkait dengan BLUD bertahap atau penuh. Terus yang selanjutnya terkait dengan mungkin penerapan BLUD terkait dengan rencana kegiatan tadi yang disampaikan oleh Direktur RSJ bahwa mungkin selama ini kita tadi perlu ada pemahaman yang sama gitu ya terkait dokumen anggaran gitu ya. Ketika sebuah kelembagaan misalnya UPTD itu sudah menerapkan BLUD, tentunya ada dokumen yang lain yang berbeda dengan SKPD pada umumnya. Pada saat menyusun RKA, SKPD yang biasa, nah yang menerapkan BLUD itu menyusun RBA. Nah, itu yang perlu mungkin disamakan persepsinya, mungkin terkait dengan TAPD gitu ya, di Bapeda, di BPKAD. Nah, itu harus sama-sama memahami bahwa ketika menerapkan BLUD, dokumen untuk perencanaannya adalah menjadi rencana bisnis dan anggaran. Terus tadi juga disampaikan terkait dengan pemahaman bahwa ketika menjadi BLUD itu APBD di stop. Nah, itu juga sama-sama mungkin kita juga persepsinya harus samakan bahwa esensi dari penerapan BLUD itu bukan berarti setelah menerapkan BLUD alokasi dari dana APBD itu stop. Nah, esensi bukan seperti halnya BUMD gitu ya, mereka ya harus mendanai sendiri gitu ya. Nah, ketika ada tadi pemahaman yang berbeda gitu bahwa setelah BLUD nanti APBD-nya di stop gitu kan, karena mereka harus bisa membiayai sendiri. Nah, tentunya itu juga harus sama-sama kita pahami. Yang terkait dengan silpa, jadi selama ini betul di kita itu belum ada ketentuan yang mengatur kaitan dengan penggunaan silpa yang ada di rumah sakit, tentunya yang sekarang menerapkan BLUD itu di rumah sakit, bahwa ketika tahun anggaran berakhir mungkin di situ ada selisih antara pendapatan operasional dengan pengeluaran yang didanai dari pendapatan operasional, dan itu ada silpa gitu ya. Nah, selama ini kan kita dicantumkan seperti di dalam laporan keuangan dicantumkan bahwa ada sisa dana kas sekian rupiah gitu ya. Nah, selama ini sebetulnya penggunaan silpa itu sudah dilakukan gitu ya. Walaupun Pergub tadi yang mengatur berapa sih yang harus digunakan gitu ya ketika ada silpa. Nah, biasanya kita di dalam penganggaran tahun berikutnya atau di perubahan dari tahun berikutnya itu kita anggap bahwa
nilai belanja itu lebih besar daripada anggaran pendapatan dari nilai target pendapatannya. Sehingga itu kita asumsikan bahwa kelebihan dari belanja itu adalah didanai dari silpa tahun sebelumnya. Nah, terakhir mungkin kami ingin menanggapi juga yang terkait dengan penerapan BUD di Tahura. Jadi penerapan BUD di Tahura itu sudah ditetapkan di awal tahun 2020. Nah, tentunya saya di beberapa kali rapat mungkin menyampaikan bahwa pada saat UPTD ditetapkan menjadi BUD, tidak secara otomatis langsung menerapkan BUD. Tentunya ada instrumen-instrumen lain yang harus disiapkan. Nah, contohnya mungkin di BUD di Tahura saat ini terkait dengan penetapan target. Ini juga pada saat kita rapat, ini kan masih ada diskusi gitu antara UPTD dengan Bapenda waktu itu, bahwa untuk masa transisi apakah boleh BUD Tahura itu menetapkan tarif masih berdasarkan pada retribusi gitu ya. Nah, sedangkan di ketentuannya kan di situ ada Pergub yang mengatur tarif. Nah, ini pada saat rapat terakhir kita di kantor Tahura itu pada saat itu statementnya bisa gitu ya. Nah, kami mengusulkan pada saat itu agar Dinas Kehutanan ataupun Tahura untuk menyampaikan pendapat hukum dari Biro Hukum gitu ya. Jadi minta pendapat hukum. Apakah untuk masa transisi boleh atau tidak menggunakan ketentuan penetapan targetnya berdasarkan retribusi, bukan pada Pergub tentang tarif. Nah, informasi yang saya peroleh dari Biro Hukum bahwa sekarang sedang disusun Pergub terkait dengan tarif. Nah, ini juga terjadi perbedaan gitu ya pada saat kita rapat dengan perkembangan saat ini gitu ya. Jadi sekarang informasinya dari Biro Hukum bahwa sedang disusun kaitan dengan Pergub tarif. Sehingga kita dapat informasi dari Tahura saat ini terjadi kebingungan gitu ya. Kebingungan pada saat tahun anggaran baru nih tahun 2021 pendapatan dari Tahura itu sudah berjalan, tapi dasar hukum kaitan dengan pemungutan retribusi pengunjung Tahura itu belum ada dasar hukumnya gitu kan, apakah ke tarif, Pergub tarif ataupun ke Perda retribusi tahun sebelumnya. Nah, itu mungkin yang perlu mungkin ada pembahasan lebih lanjut gitu ya terkait dengan dasar-dasar hukum terkait dengan penerapan BUD. Itu mungkin Pak Kabak mungkin terkait dengan tanggapan kami mungkin dari BPKAD terkait dengan penerapan BUD gitu ya, yang selama ini sudah berjalan di rumah sakit maupun di Tahura yang baru memulai untuk menerapkan BUD. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra. Ya, jadi tadi beberapa diskusi ini pasti jadi rame ya gitu ya. Tapi kami melihat bahwa enggak Pak, jadi izin besok atau lusa, mulai Senin salahnya, Senin, Selasa, Rabu dan selanjutnya kita jadwalkan khusus per problem gitu ya. Dan tentunya Pampep narasumber utama kami juga gitu ya, karena kan yang sudah berpengalaman sama ini kan bahasa Bapak Kamarima ketemuan gitu ya. Insya Allah sekarang kita ketemuan barengan gitu ya. Meskipun kalau bicara harapan makan kehadiran kami insya Allah cenah gitu ya, memberi angin segar ya, Pampep juga terbantu begitu ya.
Meskipun kami lo jadi bingung, mugi-mugi sesuai dengan harapan ya. Kita bisa menjadi bagian dari solusi ya sebetulnya itu. Urusan kecepatan ya insya Allah kita dengan perkembangan saat ini mungkin cenderung kita banyak melaksanakan rapat melalui daring ya kecenderungan. Tetapi tentu hal-hal tertentu nanti memang diperlukan juga tetap muka atau apapun kita tentu melihat perkembangan selanjutnya. Dari Pak Mpep tadi ya penambahan ya pemahaman buat kami terutama terkait tentang dari sisi pendekatan pengelolaan keuangan dan pelaporan. Nah ini pun menjadi penting dan insya Allah berarti ini tugas kami nanti bagaimana mensinkronkan perencanaan dari BLUD-nya ini sendiri, nanti mensinkronkan dari sisi pola keuangannya, termasuk kelembagaan, termasuk tarif, seurnya, ya sudahlah. Insya Allah, Pak Roni ketawa terus, atohnya, bagi-bagi tugasnya, atau ini semuanya pada atoh ya, liar, Pak. Kami, tapi liar. Halo, tapi nggak apa-apa. Dari beberapa semangat tadi, harapan-harapan dari Bapak dan Ibu semuanya, itu insya Allah menjadi semangat kami untuk segera berpacu, begitu ya. Memahami, juga menularkan pemahaman ini dengan semua stakeholder, dan setelah itu melakukan langkah-langkah strategis untuk bagaimana membantu. Karena memang fasilitasi ini satu kata yang mirip-mirip dengan koordinasi, gitu ya. Kata-katanya gampang, pelaksanaannya, auzubillah, dan gitu. Tapi insya Allah, saya dengan tim, dengan Bu Ana, tapi tentunya juga nanti rekan-rekan kami juga akan membantu di internal biro. Meskipun Bapak dan Ibu bukan curhat juga ya, di luar ini kami pun mengelola 31 BUMD lembaga keuangan. Jadi pilih Enjing Pageto, Pak Andrinya lup-lup begitu ya. Insya Allah Bu Ana mah full gitu kan. Kalau saya berusaha juga full karena memang tarik-tarik dengan tugas-tugas yang lain begitu. Tapi sekali lagi silaturahim kita alhamdulillah ya minimal Nami Simkuring dan Bu Ana semakin dikenal gitu ya. Entong Pak Mpep wae gitunya. Terus juga saya bisa kenal dengan keluarga besar dari Dinkes, dari Dishwood, meskipun sebetulnya dengan bosnya Tahura ada kita sudah, apalagi tim kami pun ada ini anak buahnya dulu Pak Lianda dan Pak Heri, Balanda Pak Liandanya, Pak Roni ya terima kasih. Sekali lagi Bapak dan Ibu, ini awalan ya. Kalaupun pertemuan ini kan kieu wungkul tidak, karena semua diawali dengan perkenalan. Ya, kalau bahasa Pak Roni mah kan tak kenal maka tak sayang, gitu kan. Setelah sayang banyak pegawaian kan. Ya, insya Allah. Setelah sayang mah lain lagi. Ya, karena terus terang Bu Dr. Eli saya paling takut kanu gelis sekarang teh. Karena sieun Bu, sieunnya kata Pak Roni. Ya. Apalagi ntar saya disemprit sama Bu Dr. Eli bahaya kan begitu. Nah, juga Bapak dan Ibu semuanya, ini dari RSJ juga timnya lengkap, dari Yankes Dinkes ya, timnya juga hadir, terima kasih. Besok lusa kita usahakan memang dengan waktu rapat daring ini, kita efektifkan, ini RS Paru langsung digeser, seuran, cenah ieu tingali, begitu ya. Mangga, terima kasih atas hadir, salam kenal ya, Simkuring. Tidawang kita di Cirebon ya? Ya. Ya, nanti kami mampir karena kita sering beredar di Astana Japura ya, base camp kami di sana. Ya, Bu Direktur. Terima kasih. Dan sekali lagi, hapunten kalau rapat diskusi pada pagi menjelang sore ini baru dari sisi kedangkalan perkenalan. Insya Allah minggu depan kita bisa lebih tune in fokus per BLUD. Dan nanti Bu Ana mengatur jadwal untuk kita menyampaikan, malah Paronima terus ngintun Bu Ana, ada 16 raperda, rapergub, ampun gitu ya. Insya Allah kita baca. Obat tidur Pak. Iya, jadi saya daripada ada gitar lain. Aduh, ampun. Ya, itu sekali lagi hapunten. Dan untuk mempermudah penutupan acara, ya gitu ya, nanti sama saya aja Bu Ana ya ditutup ya. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya. Dan sesuai arahan Pak Gubernur, kita dipaksakan harus bikin pantun. Pak Roni, tenang, ini sudah bikin oret-oret nih. Mohon didengarkan, kalau kita cocok, maklum gitu ya. Ya. Belum ditutup, bisa ada yang mau menyampaikan. Bapak dan Ibu cukup ya? Gini Pak Andri, sedikit Pak Andri ya. Oh, mangga. Jadi punten Pak Andri, terus terang ya, dengan adanya BLUD atau Biro BUMD ya,
saya mohon ke depannya BLUD khususnya untuk Taura ini jangan kembali ke nol gitu ya Pak Andri ya. Jadi justru kecepatan yang sekarang misalnya kita baru 60 dengan hadirnya Biro BUMD investasi itu jadi 80 bahkan 100 itu. Nah, untuk Blue Tahura kan udah berproses Pak Andri, ada beberapa Pergub yang memang sudah berproses, sudah mau jadi gitu. Jadi jangan kembali lagi ke belakang tapi kita berproses ke depan aja, mana yang memang urgent, kayak tadi ya Pak Mpek juga mengatakan khusus untuk masalah tarif kan kita juga kebingungan di satu sisi masih PPD, tapi di satu sisi kita harus hal-hal seperti itulah yang memang harus kita tekankan untuk supaya jalannya itu lebih cepat. Gitu. Jadi jangan kembali ke nol lah jika Pertamina gitu ya. Itu Pak Adil itu sedikit aja ya. Makasih Pak Adil, Pak Kaban. Ya Pak Kabit, Pak Roni, insya Allah mau nol lah. Tadi kan 50 ayeuna nya 75 lah gitu ya. Insya Allah kita akan mengoptimalkan itu. Nuhun Pak, ternyata dikawal juga sama Pak Kabitnya ini Pak Empep. Ternyata siap Pak Kabit. Selamat sore Pak. Mohon hatur nuhun, Bapak juga hadir dari tadi berarti yang ngedengerin kita. Tadi. Nuhun. Bapak boleh menyampaikan closing statement Pak? Anu di Astana Japura ya. Ya. Eta apa posnya? Pos Pak Andri teh di Astana Japura atau di Pelangon? Sanes Pak, BPR Pak, eta mah Pak. Menawi teh di Pelangon gitu. Sanes Pak. Terus dari itu nu di Cirebon tah. Ya. Lanjut. Atur nuhun Pak Kabit, Pak Jaya nuhun. Baik Bapak dan Ibu, sekali lagi terima kasih atas kehadiran semuanya. Insya Allah minggu depan kita bertemu lagi. Ulah pesan lihat wajah saya dan Bu Ana. Dan WA Group, mangga dijalankan. Di bawah 200 orang kan ya, mangga kita bisa bikin WA Group. Dan sebagai penutup, mari kita bersama-sama untuk keberkahan menutup diskusi silaturahim kita pada hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Dan izin Pak, saya baca pantun ya. Siap. Istirahat, makan kare. Cakep. Kare yang nikmat, buatan Bude. Mantap. Diskusi hangat, siang sampai sore. Cakep. Dan kemajuan BLUD. Mantap Pak Karo. Mantap Pak Karo. Minimal happy heula tukun aya lieur mah nanti belakangan. Ya siap. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Hatur nuhun, hapunten silaturahim kami agak lebay begitu ya. Tapi memang inilah zamannya. Yang penting tugas fasilitasi kami sebagai peran dari biro insya Allah bisa kita optimalkan. Terima kasih atas kehadiran semuanya dan izin kami pamit. Kita kembalikan lagi kepada Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabag. Alhamdulillah pertemuan awal silaturahim pada hari ini, tapi alhamdulillah Pak Kabag judulnya silaturahim, tapi alhamdulillah munel panginten Pak. Jadi munel mudah-mudahan nanti ke depan sebagaimana tadi disampaikan Pak Kabag, insya Allah nanti bersama-sama panginten ya Pak Kabag secara bertahap kita selesaikan apa-apa yang harus kami fasilitasi lebih lanjut dan tentunya untuk BLUD dengan demikian. Ya mangga tuh atas abdi izin pamitnya. Mana atas saya? Atas saya mangga atur nuhun, atur mangga dengan demikian selesailah pertemuan pada hari ini. Terima kasih Bapak dan Ibu, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak, saudara. Siap, izin. Pak Mpep izin, Pak Jaya izin. Bu Ira, datang Bu Ira. Ayudi,
masih diajar, ya kan?